Hai guys, kelompok kami kali ini akan membahas tentang teori tabula rasa. Simak selengkapnya ya. Hal pertama yang kita bahas adalah tentang biografi John Locke. Kehidupan Locke dari masa kecilnya sampai kematiannya. Di samping itu juga akan diulas karya-karyanya yang dapat mempengaruhi perkembangan dunia politik pada zamannya dan disertakan dengan pemikiran para tokoh sebelumnya yang melatar belakangi pemikirannya tentang politik serta akan diperlihatkan pengalaman historis Locke tentang kehidupan berpolitik di Inggris pada zamannya. Bertolak dari pengaruh latar belakang historis politik di Inggris yang dihadapi Locke dapat membuatnya mendalami dunia pengetahuan, baik itu tentang perkembangan kehidupan manusia serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang marak berkembang. Kemudian kita akan membahas tentang riwayat hidup John Locke. John Locke adalah salah satu filsuf empirisme Inggris terbesar yang lahir di Warrington tahun 1632 dekat Bristol. Ayahnya adalah seorang pengacara yang berjuang di pihak parlemen melawan Raja Charles I. Locke sendiri sepanjang hidupnya membela sistem parlementer. Ia mendapat pendidikan klasik dengan disiplin ketat di Westminster School dari tahun 1646 hingga 1652. Ketika ia berpindah ke Christ's Cross, Oxford, ia merasa bahwa pendidikan di Westminster School terlalu ke masa lalu. Demikian juga di Oxford, ia menjadi benci pada pendidikan yang terpaku pada bentuk skolastik. Minatnya akan filsafat timbul karena membaca secara pribadi kayak Descartes dan bukan karena pengajaran di Oxford. Ia menyelesaikan BA pada tahun 1656 dan MA pada tahun 1658. Pada tahun 1659, Locke ditunjuk sebagai senior student di Oxford. Posisi itu dipegang sampai tahun 1684 ketika ia harus berhenti karena alasan politik. Di Oxford, Locke mempelajari juga kimia dan fisika, bahkan ilmu kedokteran. Ijazah dan izin praktik baru diperoleh pada tahun 1674. Pada tahun 1667 ia bekerja pada Lord Ashley, Earl dan Shaftesbury. Locke menjadi sekretaris dan dokter pribadinya. Pada tahun 1675 ia pergi ke Paris dan berada di sana sampai tahun 1680. Selama di Paris ia bertemu dengan para pengikut Descartes dan ia banyak mendapat pengaruh dari pemikiran Gassendi pada tahun 1592 sampai 1655. Locke kemudian kembali ke Inggris dan bekerja lagi pada Shaftesbury. Shaftesbury menjadi pemimpin oposisi di parlemen melawan Raja James II setelah Glorious Revolution tahun 1668 yang melengsarkan Raja James II dan setelah Pangeran William dari Orange diangkat menjadi raja. Locke yang waktu itu berada di Netherlands kembali ke Inggris. Ia menduduki beberapa jabatan sampai kematiannya pada bulan Oktober 1704. Teman-teman juga perlu tahu bahwa John Locke merupakan salah satu tokoh perintis zaman pencerahan. Dalam mengembangkan alam pikirannya di dunia filsafat, ia menuangkan pikirannya dalam karya-karya yang ia tulis. Di antara lain, yang pertama ada An Essay Concerning Human Understanding. Karya ini diterbitkan antara tahun 1671 dan tahun 1689 dengan maksud untuk mencoba menjawab persoalan dari mana asal ide dan pengetahuan kita. Apa yang mampu kita ketahui, sejauh mana pengetahuan kita memiliki kepastian, dan kapan kita dibenarkan dengan berpegang pada pendirian yang didasarkan pada ide kita. Locke memulai tulisannya ini dengan mengemukakan argumen yang menentang pandangan Descartes tentang ide bawaan. Maka, Locke memberikan pemikirannya bahwa pikiran kita adalah tabula rasa, seperti kertas putih tanpa tulisan. Semua ide berasal dari satu sumber, yaitu pengalaman. Untuk karya
John Locke yang kedua yaitu berjudul Two Treatises of Civil Government, ditulis pada tahun 1690. Dalam karya ini, Locke membaginya menjadi dua bagian, yakni pada bagian pertama, Locke menentang atau melawan pendapat Sir Robert Filmer dalam bukunya Patriarchal 1680 yang mengemukakan tentang suatu paham yang mengulas bahwa kekuasaan rajawi selalu diberikan Allah kepada Adam dan turunannya. Maka Locke beranggapan bahwa tidak ada evidensi bahwa Adam memiliki sesuatu kekuasaan rajawi yang diberikan Allah. Sekalipun ada seluruh pengetahuan tentang hak suksesi yang telah ditentukan Allah itu telah lenyap, sehingga kekuasaan raja tidak bisa diasalkan dari Allah. Sedangkan pada bagian kedua, Locke menyuguhkan ide-ide dasar menekankan pentingnya konstitusi demokrasi liberal. Filsafatnya ini, secara garis besar, Locke melihat ada 3 tahap perkembangan keadaan masyarakat, yakni keadaan alamiah, the state of nature, keadaan perang, the state of war, dan persemakmuran, commonwealth, atau negara dibentuk dengan perjanjian asali, original compact. Demikian dalam buku Two Treatises of Civil Government. Bagian kedua ini yang akan digunakan oleh penulis untuk menggagas pemikiran Locke dan mengimplementasikannya dalam kehidupan demokrasi era reformasi di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu Letter on Toleration. Hasil karya ini ditulis semasa pengungsiannya di Belanda antara tahun 1683 sampai 1689. Naskah aslinya ditulis dalam bahasa Latin, Epistola de Tolerantia. Dalam tulisannya ini, Locke menekankan bahwa negara tidak harus ikut campur tangan terlampau banyak dalam persoalan kebebasan menjalankan ibadah, menurut kepercayaan dan agama masing-masing pemeluknya. Bagi Locke, pembentukan negara memiliki tujuan tersendiri, yakni untuk melindungi, menyelenggarakan, memajukan kepentingan-kepentingan warganya, serta kehidupan, kebebasan, kesehatan, kenyamanan, dan hak milik atas benda-benda. Sedangkan tujuan agama adalah menjalankan ibadah kepada Allah untuk mencapai kehidupan kekal. Argumen ini dikembangkan dengan menegaskan perlunya toleransi dalam kehidupan beragama. Lebih dari itu, Locke mengembangkan prinsip toleransinya kepada golongan non-Kristen seperti golongan kepercayaan Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Latar belakang pemikiran filosofis John Locke. Pandangan Locke tentang pemerintah sipil atau civil government atau masyarakat sipil, civil society, bermula dari sikap dan perhatiannya terhadap gejolak yang terjadi dalam pemerintahan di negara Inggris, serta tanggapannya dalam menentang banyak kalangan dan para pemikir sebelumnya yang menekankan kekuasaan absolut dari seorang penguasa atas rakyatnya. Demikian beberapa filsuf yang menjadi titik tumpuan Locke dalam mengembangkan teorinya tentang pemerintahan sipil, civil government yang sekarang dikenal sebagai sistem demokrasi. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang teori tabula rasa, yang dimana tabula rasa adalah mengatakan bahwa manusia yang baru lahir itu dapat diumpamakan sebagai kertas putih yang belum ditulisi, a sheet of white paper void of all character. Jadi sejak lahir manusia itu tidak mempunyai bakat dan pembawaan apa-apa. Manusia dapat dibentuk oleh lingkungan sosialnya. Di sini kekuatan adalah pada lingkungan. Lingkungan berkuasa atas pembentukan perilaku bahkan kepribadian manusia. Teori tabula rasa menurut John Locke adalah persepsi dari persetujuan atau ketidaksetujuan dari dua ide. Menurut Locke, apapun yang manusia ketahui terkait sesuatu lain adalah kumpulan atau gabungan dari dua atau beberapa ide sederhana yang sebelumnya diperoleh dari pengalaman indrawi. Di antara ide-ide tersebut ada keterhubungan satu dengan yang lain, seperti kita menangkap ide pohon.
Pada dasarnya manusia ketika lahir berupa kertas kosong. Maka dari berhati-hatilah dalam menjalin relasi agar kita dapat memberikan corak terbaik pada kertas kosong yang kita miliki. Tabula rasa adalah istilah dalam epistemologi yang merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin yang berarti lembaran kosong atau blank tablet. Istilah ini adalah sebuah metafora untuk jiwa atau mental seperti lembaran kosong saat lahir. Frase ini berasal dari terjemahan buku Aristoteles yang berjudul De Anima. Aristoteles berpendapat bahwa jiwa diibaratkan lembaran tulis yang berpotensi bagi apa saja yang masuk akal, walaupun nyatanya sesuatu itu tidak ada pada saat setelah dipikirkan. Di dalam karya John Locke, An Essay Concerning Human Understanding dijelaskan bahwa marilah kita mengabaikan pikiran sebagai kertas putih tanpa ide apapun. Bagaimana ide itu terbentuk? Jawaban saya dalam satu kata adalah dari pengalaman. Dalam pengalaman itulah semua pengetahuan kita mendapatkan dasarnya, dan darinya pengetahuan kita diturunkan. Pengalaman kita yang mengolah objek, baik objek-objek indrawi maupun operasi-operasi internal pikiran kita, persepsi dan refleksi adalah apa yang memasok pemahaman kita dengan bahan-bahan pemikiran. Kedua hal ini adalah sumber pengetahuan, tempat berasalnya semua ide yang kita miliki dan dapat kita miliki secara alamiah. Seorang anak terlahir dalam keadaan kosong tanpa bekal kecerdasan maupun kemampuan. Dan ketika dianggap tidak berdaya, kekosongan tersebut diisi oleh lingkungan sekitarnya. Kejadian-kejadian yang tertangkap oleh indera anak menjadi referensi anak dalam bertindak dan merespon suatu persoalan di masa depan. Pada mulanya tangkapan indera anak yang masuk merupakan hal yang sederhana. Semakin lama akan semakin rumit, sampai akhirnya akan tersusun pengetahuan yang kompleks. Pengalaman yang dialami oleh seorang anak tentu merupakan kejadian di lingkungan terdekatnya, yaitu keluarga. Bagi seorang anak, orang tua merupakan ruler yang memegang kendali atas diri anak tersebut. Orang tua juga merupakan role model bagi anak sehingga bagaimana menoreh tabula rasa. Orang tua juga merupakan role model bagi anak sehingga bagaimana menoreh tabula rasa anak tumbuh itu tergantung bagaimana lingkungan keluarga membentuknya. Sebagai role, segala yang diucapkan dan dilakukan orang tua akan ditiru oleh anak. Oleh sebab itu, orang tua perlu bersikap sebagaimana orang tua ingin anaknya bersikap. Apabila orang tua ingin anaknya mengucapkan terima kasih setiap kali menerima barang atau pertolongan, contohnya, orang tua berusaha untuk tidak mengucapkan kata-kata umpatan karena tidak ingin anaknya mengumpat. Tapi anak mungkin saja mendengar kata umpatan tersebut dari temannya di sekolah atau tetangganya. Selain memberi contoh, orang tua perlu memberikan penjelasan kepada anak bahwa kata umpatan tidak boleh diucapkan sembarangan karena kata-kata tersebut dapat menyakiti orang lain. Jika tidak diberi pendampingan dan pengertian, anak akan menganggap kata umpatan lumrah dan dapat diucapkan kepada siapa saja. Namun, pendampingan juga tidak boleh sampai mematikan minat anak untuk bereksplorasi. Sekali lagi, karena rasa ingin tahu anak harus dipelihara. Nah, teman-teman, kita udah sampai di akhir pembahasan kita nih. Jadi, inti dalam teori tabula rasa ialah teori yang menyatakan seorang anak terlahir dalam keadaan kosong tanpa bekal kecerdasan ataupun kemampuan dan dianggap tidak berdaya. Namun, kekosongan tersebut akan diisi oleh lingkungan sekitarnya. Kejadian-kejadian yang tertangkap oleh indera anak menjadi referensi anak dalam bertindak dan merespon suatu persoalan di masa depan. Pada mulanya, tangkapan indera anak yang masuk merupakan hal yang sederhana, semakin lama akan semakin rumit, sampai akhirnya akan tersusun pengetahuan yang kompleks. Bagaimana? Apakah teman-teman bisa memahami tentang teori tabula rasa yang sudah kami jelaskan tadi? Semoga teori tabula rasa yang kami jelaskan dapat bermanfaat untuk teman-teman ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.